Sekarang ini kadang lebih parah, saudara. Mengapa lebih parah? Kerjanya siang pulang kerja sampai di dekat sumur, pelacur itu melihat anjing hampir mati. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena kasihan, fanaza'at muqaha, lalu pelacur itu melepas sepatunya. Dulu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang kira-kira kerja pakai sandal apa pakai sepatu? Gak tahu. Dan memang tidak boleh gak boleh saudara tahu pakai apa pelacur. Kalau tahu itu ya bahaya itu kalau tahu. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, pelacur itu mengambil air ke bawah. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke sana. Sumur itu pakai tangga ke bawah. Turun dia ke bawah. Turun ke bawah, ambil air pakai sepatu, naik ke atas, fasaqat bihi, lalu dia kasih minum anjing. Setelah kasih minum anjing, anjingnya sudah segar, pergi. Pelacur ini pulang. Sampai di rumahnya, kemudian pelacur ini meninggal dunia. Mengapa meninggal? Mungkin malamnya kena vaksin. Vaksin langsung 3, overdosis. Apa yang terjadi dalam hadis itu? Faghfira laha bihi, gara-gara ngasih minum anjing, dosanya oleh Allah diampuni sebagai pelacur. Padahal ngasih minum ini ngasih minum anjing saudara seperti itu. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa yang sering ngasih sedekah air. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Walaqad karramna bani Adam, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal mantap saudara. Karenanya kalau ada tetangga, ada kawan lewat depan rumah, ajak singgah di rumah. Untuk apa? Paling enggak kita ngasih niatkan Allah mengampuni dosa kita. Walaupun besar bisa diampuni udah. Walaupun besar. Kalau anjing saya kira gak pernah. Saudara pernah kasih minum anjing? Ibu-ibu pernah? Bapak-bapak pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Diambilkan mengapa? Karena anjingnya ikut salafi wahab, padahal anjingnya lapar itu saudara. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis, syarah Bukhari, syarah Muslim, Umdatul Qari, Irsyadus Sari, Al-Kawkabul Wahad, syarah Muslim, semuanya mengatakan orang yang punya hewan ternak, saudara misalnya punya ayam, punya kambing, punya lembu, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, tapi kasih padahal itu ternak hewan, apalagi kalau ternak manusia. Saudara ini ya, bapak-bapak ini ngasih makan anaknya, istrinya, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anak.
Kalau masih banyak dosanya, tambah istri. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya protes, abang kawin lagi ya, nah abang ini banyak dosa loh. Katanya kalau ngasih belanja mama, dosa abang dikurangi. Kalau cuma mama yang ngurangi, kapan habisnya? Abang ini ingin cepat habis. Berarti abangnya ini ahlus sunnah wal. Kalau gak mau berarti wahab. Nah ini artinya apa? Sedekah minum itu pahalanya besar, saudara. Jangan dikira gak besar. Kedua, sedekah yang paling besar nomor 2, sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan yang paling baik. Cuma kata para ulama, levelnya di bawah sedekah air. Air itu lebih tinggi pahala. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, juga Ibnu Dunya dalam Al-Ikhwan, Sayyidina Ali berkata, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa samatan." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada satu sok atau 2 sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4,5 kilo. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup dimakan 10 orang. Berarti undangan berkisar antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang 20 sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Budak ini sekarang saudara tidak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Kira-kira seharga Indofaribon. Ternyata kasih makan orang 20, 30, 50 pahalanya lebih besar daripada sedekah Indofari. Besar saudara pahala ngasih makan. Nah, dan orang yang senang ngasih makan ini hatinya lembut, dilembutkan oleh Allah, mudah menerima kebaikan. Mengapa? Karena di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi." Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. "Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana caranya agar hati ini menjadi lembut?" Rasulullah SAW menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Bangsa kita ini senang ngasih makan sejak sebelum Islam dulu. Jangankan senang, susah bangsa kita ini ngasih makan, saudara.
Anaknya lahir dapat 40 hari selamatan. Waktunya turun ke tanah kasih makan lagi. Waktunya bisa berjalan kasih makan lagi. Istrinya hamil dapat 4 bulan kasih makan. Dapat 7 bulan kasih makan lagi. Ini senang. Jangankan senang, susah pun, sedih pun kasih makan. Kakeknya meninggal dunia, orang Ashar 3 hari kasih makan. Karena bangsa kita ini senang kasih makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, bangsa Melayu semuanya masuk Islam, kecuali yang Islam. Hatinya lembut. Jadi kasih makan ini melembutkan hati. Yang kedua yang dapat melembutkan hati dalam hadis ini, wamsah ra'sal yatim, kamu yang senang mengusap kepala anak yatim. Artinya apa? Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kalau di sini ada tradisi usap kepala yatim. Bulan apa? Muharram ya. Muharram. Ada yang bulan puasa, bulan Maulid. Mengusap itu artinya simbol kasih sayang, saudara. Kalau ada anak yatim, kita usap kepalanya. Niatnya dalam hati Allah melembutkan hati kita. Dilembutkan oleh Allah. Itu namanya simbol kasih sayang. Karena mengusap ini simbol kasih sayang, jangan cuma ngusap. Lalu bagaimana? Setelah mengusap, dompetnya dibuka. Lalu ambil uang yang paling ya gak apa-apa kecil-kecil, yang penting sering, saudara. Kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang paling besar. Mengapa? Janda muda ini kalau dikasih uang banyak biasanya bahagia. Kalau bahagia wajahnya cerah, nanti cepat laku. Ntar masuk tempat. Dan mengusap kepala yatim jangan setahun sekali, saudara. Mengapa? Sekarang ini zaman fitnah, akhir zaman, banyak maksiat. Maksiat datang, banyak keras lagi hati. Jadi perlu sering-sering. Wah repot Pak Kiai kalau sering-sering. Mengapa? Rumah yatimnya jauh. Ya kalau ingin gak repot, minta yatim itu pada mamanya. Adopsi di rumah kita. Wah gak boleh Pak Yai sama mamanya. Mengapa gak boleh? Mamanya gak ada temannya. Kalau gak boleh diminta mama, nanti dapat anak. Betul. Ini namanya strategi marketing, saudara. Kalau ke Medan ya, lewat di depan mall langsung dapat SMS, beli 1 gratis 1. Ini untuk melembutkan hati. Ya kalau istrinya protes, abang kawin lagi ya. Maaf, hati abang ini keras. Abang ini kawin lagi karena ingin mengusap anak. Katanya gak boleh mengusap anaknya sering-sering, kecuali kalau dapat mama. Berarti suaminya ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini artinya apa, saudara? Sedekah makan, sedekah minum, ini pahalanya besar. Karenanya oleh para ulama kita, yang namanya kenduri dari dulu ini ada memang. Bukan nggak ada dasarnya, saudara. Dasarnya kuat. Kita ini kalau berbicara tahlilan 1 jam nggak selesai. Bicara kenduri 1 jam nggak selesai. Karena dasarnya banyak. Amalan-amalan yang kita warisi dari ulama-ulama dulu ada dalilnya semua. Dan hadis tadi jangan disalahpahami. Hadis tentang pelacur itu apa? Kereta api. Nah, gimana salah paham? Tadi kan ada pelacur diampuni karena ngasih minum anjing. Kalau yang salah paham langsung begini, pulang dari gaji. Kalau begitu gak apa-apa datang ke pelacuran. Yang penting besoknya bawa air mineral 1 kardus ke masjid Haji Ahmad Bakri.
Ini namanya gagal faham saudara. Hadis seperti ini bukan untuk meringankan perzinahan, tetapi ini motivasi agar kita senang sedekah minum dan sedekah makan. Itu maksudnya. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur pernah melakukan dosa zina, maka bagaimana? Yang sering sedekah minum dan sedekah makan. Karena sedekah makan ini sama dengan sedekah minum. Walaupun kecil, kadang dosa besar diampuni oleh Allah. Ini ada hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min Bani Israil, fa'abadallaha fi shawma'atihi sittina 'aman." Dulu ada orang ahli ibadah dari Bani Israil. Dia beribadah di surau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Kalau siang hari orang ini berpuasa, malam hari berdoa, sholat, menangis pada Allah. Siang malam 60 tahun gak pernah keluar. Setelah 60 tahun fa'umtiratul ardh, tiba-tiba hujan lebat. Karena hujan lebat fahdharat, suasana sekitarnya berubah menjadi hijau. Pepohonan, tanaman-tanaman tumbuh semua. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahim min shawma'atihi, ahli ibadah tersebut mengintip dari suraunya. Loh, sudah hijau, suasana menyenangkan, indah sekali. Faqal, lalu dia berkata dalam hatinya, "Lau nazaltu wa dzakartullah lastabtu khairan." Coba aku turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati karunia berupa pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang hijau, pasti pahalanya semakin besar karena ada syukur kepada Allah. Fanazal, akhirnya turun dia. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir-raghifain. Setelah turun dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Bawa roti 2 potong. Wiritan wakasbeh. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika dia sedang berjalan sambil berzikir kepada Allah, idlaqiyathu imra'atun, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Laki-laki sendirian jumpa perempuan sendirian. Kira-kira apa yang terjadi? Pertama kali adalah menyapa. Fala zaga yukallimuha wa tukallimu. Awalnya menyapa. Siapa? Saya Pak Ustaz. Kok tahu kalau saya Ustaz? Loh, Pak Ustaz yang beribadah di surau itu 60 tahun gak pernah turun. Pak Ustaz ini viral, masuk Facebook. Kamu? Saya orang biasa Ustaz. Setelah berkenalan lalu sharing, tukar-menukar pengalaman. Setelah sharing lalu berbagi curhat hati, saling curhat. Setelah curhat lalu sayang-sayangan. Akhirnya apa? Gak tahan godaan setan, faghashiyah, akhirnya berzina. Setelah berzina orang ini menyesal, menangis, merasa malu kepada Allah, merasa takut, akhirnya pingsan. Setelah sadar dari pingsan, orang ini cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandi, ditanggalkan bajunya satu persatu, lalu mandi dia. Ketika sedang mandi, irja'ahu sa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis. Pak Ustaz, minta uangnya Pak Ustaz. Jalur cuy Pak Ustaz. Lah kok minta uang? Lapar Pak Ustaz, belum makan. Oh kamu butuh makan? Iya Pak Ustaz. Itu di baju ada roti, dihampirinya baju itu. Rotinya ada 2. Pak Ustaz, saya ambil berapa? Bawa aja semuanya, kedua-duanya buat kamu. Pengemis itu pun pergi makan 2 roti. Selesai mandi, ahli ibadah ini memakai bajunya. Setelah memakai bajunya, tiba-tiba malaikat Israil datang. Siapa malaikat Israil? Malaikat maut, penjamutnya dicabut
meninggal. Begitu meninggal, dua malaikat datang, satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Karena dua malaikat ini beda aliran, beda partai politik, bertemu sama.